Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khususon ila Syekh Ahmad bin Muhammad bin Athaillah akan dari Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamil ya jamil ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birikotir rahmat birikotir rafatir rahmah summa talinu juluduhu wa qulubuhu ila dzikrillah. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wis ngendika Kanjeng Nabi dalam hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, ana inda dhoni abdi bi wa ana ma'ahu inda zakaroni fa inda karoni fi nafsi dakartuhu fi nafsi wa inda karoni fi mala'in dakartuhu fi mala'in khairin minhu. Alhamdulillah, sahabat-sahabat jamaah samawi, pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di rutinitas kita. Setiap malam Kamis ini kita masih diberi kesempatan oleh Gusti Allah sehingga kita bisa duduk di sini menyebut-nyebut namanya. Tadi diuraikan di hadis qudsi, barang siapa menyebutku dikala sendiri, katanya, maka kata Allah, aku akan menyebutnya di hatiku. Awas, hati jangan diartikan hati ya, sendiri sama. Ketika hamba-hambaku menyebut-nyebutku di satu keramaian seperti majelis yang kita cintai ini, maka Allah pun akan menyebut-nyebut kita di keramaian yang lebih baik daripada ini. Tentu keramaian di sana disaksikan triliunan malaikat yang tidak terhingga. Malaikat-malaikat itu mendengar nama kita dikumandangkan, disebut-sebut oleh Allah. Alangkah luar biasanya pada malam hari ini kita diberi kesempatan, ya Allah. Mungkin malam ini kita sedang viral, malaikat ikut menyebut Kang Habib. Subhanallah, itu satu kerinduan yang luar biasa. Nah, kaitannya dengan di atas, kemarin sudah dijelaskan bahwa Allah ini menitipkan di hati kita, ya, dan hati kita ini cerminan dari apa yang nampak dohir kita. Jadi jangan-jangan kemarin sudah dijelaskan kalau kita suka berkata kasar, berbuat buruk, tidak tahu sopan santun, nah, di dalam hati kita itulah gambarannya. Seperti kemarin. Baik, hari ini kalau di sini makalah ke-38, kata Syekh Ahmad bin Muhammad bin Athaillah mengatakan, satana
adoh temen bainaman apa ing dalem antarane wong yastadilu bihi kang ngeprih dalil kang luru dalil serbon maluru ngeprih kang ngeprih dalil yasiman bihi kelawan Allah aw yastadilu lan au bimakna wow lan wong kang ngeprih dalil yasiman alaihi ing atasi Allah. Jadi Syekh Ahmad bin Athaillah membuat dua gambaran. Gambaran apa? Sungguh sangat jauh orang yang mencari atau ngeprih dalil orang tersebut bihi dengan Allah. Artinya apa? Seseorang yang ini kaitannya dengan ilmu makrifat. Seseorang yang mengetahui Allah dan seseorang yang mencari Allah lewat ciptaannya, lewat selain Allah. Yang pertama, satana bainaman yastadilu bihi adalah seseorang yang sudah diberi tauhid, diberi makrifat oleh Allah, sehingga setelah kita mengenal Allah, sesuatu apapun menjadi dalil dengan adanya Allah. Dulu pada waktu zaman Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika dikirimi terasi dari negeri Banten, si terasi diciumi, ya Allah, iki terasi, subhanallah, terasi dari Banten sampai tekan Mekah. Yang diciuminya itu bukan terasinya, tapi yang mengirim terasi, bahwa Allah sangat maha kuasa sehingga terasi yang dari Banten bisa ke Mekah tanpa ada apa-apa. Nah, sedangkan yang kedua yaitu seseorang yang mencari dalil seliane Allah alaihi untuk apa? Untuk di mana adanya Allah. Seperti itu. Di sini dijelaskan al-mustadilu wong sing ngalap dalil yasiman bihi kelawan Allah. Arrofa iku weru yasiman al-haqqo ing perkara kang hak li ahlihi kedue ahline hak. Fa asbatal amro maka netepi ya mustadlil bihi al amro ing kelakuan min wujudi aslihi saking wujude perkara. Yang kedua wal istidlalu alaihi lan utawi wong kang ngalap dalil yasiman ngalap dalil seliyane Allah alaihi ingatasi atau untuk mencari Allah min adamil wusuli ilaihi iku saking ora anane wusul ilaihi maring Allah. Jadi orang yang mencari terus di mana adanya Allah, dengan begitu maha besar ciptaan Allah yang nampak tapi masih dicari saja, orang itu tidak akan wusul ilaihi maring Allah. Cepe ningriki wa illa famata goba mangka kapan goba samar Allah, kapan ilahnya Allah kok dicari hatta yustad lalu alaihi sehingga orang tersebut mencari dalil selain Allah. Famata ba'uda kapan adone Allah,
sedangkan Allah itu dekat, sedekat urat nadi kita. Hatta takunul asaru, sehingga anak apa ciptaan Allah, al asar itu ciptaan Allah, dia lati tawasilu ilaihi, yang mengantarkan orang tersebut ke penciptanya. Jadi kata ilustrasinya supaya mudah. Ada 3 cerita dari sini ya. 3 cerita yang saya dengar di hari Rabu tanggal 12 April tahun 1961. Uni Soviet itu pertama kali yang melintasi langit. Jadi bukan Amerika, yang melintasi langit itu adalah Uni Soviet pada hari Rabu 2 April tahun 1961 yang dipimpin oleh Gagarin, orang susah, Gagarin namanya, dipimpin oleh Gagarin. Nah, setelah melintasi alam semesta langit itu pulang ke bumi. Nah, ketika pulang ke bumi, seorang wartawan bertanya, karena kebetulan Uni Soviet itu adalah ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Apakah engkau menemukan Allah di sana? Itu bahasa Indonesianya. Apakah engkau menemukan Tuhan di sana? Kata Gagarin, setelah saya muter-muter, enggak ada Tuhan di sana. Enggak ada. Itu yang pertama. Setelah beberapa lama kemudian, Uni Soviet mengirim antariksa One kedua ke sana. Kebetulan ini lebih lama dari yang pertama, di orbit di Cakrawala di sana. Setelah kembali, ditanyakan oleh wartawan dengan pertanyaan yang sama. Apakah engkau menemukan Tuhan? Kata yang kedua ini, saya lupa namanya, susah, Ciuta apa namanya kan. Nah, setelah dicari, katanya di alam semesta sana di Cakrawala, saya tidak menemukan Tuhan, tetapi saya menemukan kebesaran penciptaan Tuhan. Ada bintang-bintang yang sangat besar dan lain sebagainya, tapi saya tidak menemukan Tuhan. Nah, itu cerita yang kedua. Dari cerita yang pertama, yang kedua, kalau kita mencari Tuhan dengan pikiran kita, dengan kecerdasan kita, dengan mungkin dengan sejenis riset, sejenis apapun, kita tidak akan menemukan Tuhan. Sedangkan Tuhan itu dekat. Nah, di cerita ketiga ini, ada satu cerita ketiga, ada satu riwayat. Satu riwayat seorang sahabat lumpuh tersebut ingin selalu bertemu Rasulullah, sehingga meminta kepada keluarganya, nanti katanya, tempatkan saya di tempat yang biasa dilalui oleh Rasulullah ketika akan ke masjid di Madinah tersebut. Atas permintaan orang lumpuh tersebut, keluarganya membawa si lumpuh tersebut di jalan yang biasa dilalui Kanjeng Rasul. Nah, pada satu hari Kanjeng Rasul lewat, menyapalah orang itu biasa, basa-basi. Nah, terus menerus seperti itu, sehingga orang tersebut ini ketika akan dipulangkan tidak mau. Saya tidak mau pulang, saya di sini saja. Saya minta dibuatkan gubuk. Karena panas dan menyengat, saya minta hanya dibuatkan gubuk, saya biarkan saja di sini, katanya. Karena apa? Orang ini tahu tidak bisa jalan. Kalau seumpama dia menuju rumah Rasul, sangat susah karena tidak bisa jalan, menyusahkan sekali.
Atau kalau Rasul untuk datang ke tempat dia setiap hari itu sangat lebih susah, menyusahkan itu. Masa Kanjeng Rasul harus datang untuk memberi memberi pengajian, istilah kalau kita itu menyusahkan. Akhirnya ya solusinya seperti itu, ditempatkan yang biasa setiap hari Kanjeng Rasul lewat. Nah, setelah beberapa lama kemudian akhirnya Kanjeng Rasul sering melihat orang ini. Kadang Kanjeng Rasul ketika diberikan makanan, dapat kiriman makanan yang baik, Kanjeng Rasul memberikan kepada orang lumpuh tersebut sambil berdiskusi dan lain sebagainya. Pada suatu hari Kanjeng Rasul mendengarkan kabar bahwa orang lumpuh tadi meninggal. Orang yang lumpuh tadi meninggal. Akhirnya Kanjeng Rasul buru-buru ke gubuk. Setelah datang ke gubuk, pada sahabat-sahabatnya berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, janganlah kalian datang ke gubuk selain saya. Sudah kalian di luar saja." Ketika akan masuk, ternyata di situ sudah duduk malaikat Jibril. Sedang duduk di samping beliau. Kata malaikat Jibril, "Wahai Kanjeng Rasul, kalau seandainya engkau sedikit lagi tidak datang, maka jenazah ini saya yang akan ngurus." Coba kamu, karomah hebat, diurus Kanjeng Rasul. Ya pastilah dimandikan, dikafani, malaikat Jibril ngurus. Berarti kan orang yang luar biasa. Kata malaikat Jibril, "Berhubung engkau sudah datang, engkau lah yang lebih berhak." Karena manusia itu kudunya kalau manusia. Nah akhirnya sampai Kanjeng Rasul sendiri tangannya yang memandikan, Kanjeng Rasul sendiri yang dimasukkan ke liang lahat itu. Coba bayangkan tangannya Kanjeng Rasul, karomah yang luar biasa. Nah dari cerita ini mungkin orang yang lumpuh itu tidak perlu riset untuk mengetahui kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan itu ada untuk usul. Cukup dengan apa? Dengan lewat kasihnya. Tahu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah seseorang yang dikasihi Allah, bisa mengantarkan kita ke hadirat Allah. Nah dari cerita ini kita tidak perlu kecerdasan yang sangat tinggi untuk usul kepada Allah. Cukup kita belajar makrifat. Makanya awalu mayajibu, paling awal yang wajib bagi kita semua sebelum belajar fikih malahan makrifatullah adalah belajar ilmu tauhid. Itu yang pertama, belajar ilmu tauhid. Supaya apa? Setelah belajar ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Gunanya apa? Tidak perlu kita menganalisa bahwa oksigen ini ada, siapa yang menciptakan, tidak usah. Cukup kita langsung menuju Allah lewat apa tadi? Lewat tadi hadisnya sudah saya ungkapkan di atas. Fa in dakaroni fi nafsihi dakartuhu fi nafsi. Subhanallah. Seandainya ada seorang hamba berzikir kepadaku di hatinya, sama kata Kang Alek mah, cukup kalian zikir di hati kalian masing-masing. Allah pun menyebut nama kita di nafsunya. Bayangkan Sang Maha Pencipta. Merinding gua. Malaikat buru-buru kan ya? Malaikat buru-buru. Kita ini kalau kita melihat hadis ini secara dalam lagi ya, dikupas secara dalam lagi, manusia itu diciptakan, ada yang menulis 8.000 tahun sebelum diciptakan alam semesta, Allah itu sudah membuat blueprint manusia itu. Blueprint jadi akan dilahirkan kapan, wafatnya di mana, menjadi orang beriman atau tidak. Sebelum Allah menciptakan kita di dunia, Allah itu sudah
mencintai kita dengan dijadikan kita mau berzikir kepadanya. Kita ini adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk berzikir. Amin. Kang Habib contohnya, seandainya coba jajal tetangganya 50.000 ayo melu karo kita zikiran, orang bakal gelem yakin sanajan gelem gak sebalen rombalen terumbalen merana akan embuh Adom. wis tak riset kan ana batu orang wis kita pengen ngaji ayo ngaji 50.000 serius kita kepengen kayak ngono ngaji ayo ngaji dari kita guru kita kok 50.000 tak naik tak jadi wis nak kobelah gampang. Wah, sampai tua kita saiki kan. Bocahnya orang ngaji. Nah, jadi teman sahabat-sahabat sekalian jamaah samawi, kula saranakan. Terbe guru sing nomor 1, khususnya guru thariqat untuk kita wusul. Tanpa kita mempunyai guru thariqat itu sangat susah. Tak saranakan punya guru thariqat endi sing disenengi ati thariqat. Kula sebenarnya SPA juga ning Abuya Dimyati. Abuya Muhtadi PAT thariqat iki Sanjiriah. Cuma orang dilakoni ikut. Tapi menawa sesuatu saat Allah menggerakkan kula kena nglakoni. Nah dari cerita tadi ya, bayangkan orang yang diberi kesempatan melihat ciptaan Allah itu tidak mampu beriman, tidak mampu wusul kepada Allah. Tetapi seseorang tadi yang hanya melihat Rasulullah, berdiskusi dengan Rasulullah, sama kita ini ngaji ini sama dengan berdiskusi dengan Rasulullah, dengan ulama-ulama, berzikir menyebut nama Allah, berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Itu suatu saat menjadikan kita wusul, insya Allah, kalau kita sudah dianggap pantas dan layak. Tapi jangan bercita-cita kita itu wusul, percuma. Wis orang secita-cita lakoka kembali apa yang sudah menjadi kewajiban kita, zikir-zikir kita, amal-amal kita, wis lakoni baik. Adapun nanti wusulnya kapan itu terserah Allah. Wusul itu bisa jadi ketika ruh kita dicabut baru wusul. Karena bahaya seumpama lamun wusul saya kita ngalah. Seumpama buka plan menerima konsultasi. Kan bahaya. Karena orang wusul kan ngalah orang buka plan. Allah tahu pun. Kita tak juga tuh. Lah barang ngedelang uang ngedelang, waduh. Mau kan mau awan pun ya, terus iki gitu, terus sekelan ngono-ngono ya. Bisa ngono monggo kan bahaya. Lalu sampai di hijab bisa membuka ngono-ngono. Ya. Itulah yang bisa disampaikan hari ini. Sahabat-sahabat, jadi sekali lagi kula tekankan bagi yang belum ini ya kalau bisa ya, walaupun mungkin kalau terlalu jauh di sini juga banyak, atau mungkin kepengennya di sana di seperti Kang Alef ya, dimulai sekarang. Mulai apa? Minimal kita niat dulu, niat insya Allah. Dengan niat itu semoga Allah memberangkatkan kita. Ya dengan apa caranya? Nyicil nabung. Ya Allah, saya niat nabung 1.000, 2.000, 3.000, ada kesempatan berangkat. Seperti itu. Udahlah, bagi kita yang usianya sudah seperti ini, saya sudah hampir 40, apalagi yang dikejar.
apalagi yang dikejar? Dunia tak. Dunia wis dijamin. Jare wingi kan ngomongkan wis dijamin karo Allah. Apa cara saya Ibnu Athaillah? Taksiruka fima dumina laka. Pepekannya sira apa yang sudah dijamin oleh Allah. Serta kita mungkin mencari hal yang tidak diminta oleh Allah, itu menandakan hati kita yang buta. Sedih. Kewajiban masih dilakoni. Apa kotor? Wis usia sekitar apa manis dikejar. Kotor. Ngejar dunia. Orang bakalan burung wayah emang. Yakin. Kotor. Ya, ada yang mau didiskusikan? Silakan. Lo kata Oh, Deki. Takon. ada yang mau didiskusikan? Santai banget. Oh, At. Silakan At. Kan kamu cepet sih nggak lagi sih. Belum masa ampun minggu ini tuh. Bos Nurdin wi gitu ya. Apa banyak adem. Lama wis ditutup. Ya, semangko saus. Esen kayak nakonan itu. Ya kamu cu takut tak. Kamu wis tak tutup ya. Anu takon masalah wusul niku tat. Kan pasti gak dalam step niku pasti wonten diriku niku wusul niku. Napa niku napik dianggap ta napa pripun niku kedai koten. Maksudnya napik dianggap apa itu? Iya jadi barang semenjak anu jeung waca uang segala kan undang uang diwaca segala konon ko. Nggih. Kayak anu al hikmah konon. Nah niku pripun niku menyikapine? Nah makanya kan ning al-hikam sebenarnya sudah perangkat-perangkatnya sudah dijelaskan. Salah satunya kan idfil wujudaka fi ardil humul. Nyumpet pasira ing bumi sangat dalam. Wis mumpet-mumpetan. Wis ngono. Idfil wujudaka fi ardil humul. Fama nabata mimalam yudfan layatimu nitajmu. Jadi artinya wis usul mengkon mau wis ngumpet aja katon uang. Jadi orang boleh pasang pelang ya. Orang boleh. Tapi kan nafsu setan makanya kita tergoda. Makanya ngomongkan Allah kuweru. Seandainya saya sekarang musuh mampu melihat alam gaib dibuka alam malakut, alamnya para malaikat ya. Kamu alam jabarut. Ya, waduh. Kita ngebuatan ngecaprak ke orang kuat, ngecaprak merana-merana. Iya, setiap anak wong, mana. Jadi karena kemungkinan, orang butuh nasihati koplak gitu. Ku kata nggak saya. Nggih. Ya wes, kandeki sampun koten ya. Sampun. Koten salah. Makane Deki karo Bos Nurdin ngewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.